Gunung Kabut, bagaimana sikap ras puncak? Wu Xiao duduk di atas dan bertanya dengan santai, menatap wajahnya dengan sedikit kelelahan. Jelas, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas realem bumi pun pusing ketika berhadapan dengan kekacauan keluarga kekaisaran. Selama 30 tahun, Watergate tidak tahu berapa banyak orang yang ditanam di berbagai area keluarga kekaisaran Watermist. Meskipun tidak ada cukup banyak orang di Watergate untuk menggantikan mereka saat ini, Wu Xiao tidak berani merasakan sedikit pun. Slap, setidaknya, periksa satu persatu untuk melihat apakah mereka adalah boneka Nihma Clan. Mengenai masalah ini, bahkan Wu Xiao tidak berani bersantai sedikit pun. Lagi pula, sekali taring tidak dicabut, itu bisa membawa bencana bagi keluarga kekaisaran kabut air di masa depan. Dalam waktu singkat, bahkan Wu Xiao pun merasa sedikit lemah. Bing Master Sekte, 8 ras puncak di klan saya mengatakan mereka akan mendukung Master Sekte. Di hadapan pertanyaan Wu Xiao, Wu Shan tidak berani ragu, dan dijawab dengan tergesa-gesa. Yah, tidak apa-apa. Akan ada 3 hari lagi untuk pemujaan leluhur sukuku, tapi jangan salah. Wu Xiao mengangguk ringan. Dia tahu bahwa tidak ada kecelakaan dalam memikirkan hal semacam ini. Meskipun kekuatan gerbang kabut rusak, secara umum, jika keluarga kekaisaran kabut air berniat untuk menembak, di salah satu wilayah mereka Pikrace tidak mampu membelinya. Yang ini, setelah mendengar ini, Wu Shan dengan ringan berhenti, dan akhirnya menguatkan diri, berkata, Master Sekte, yang berjanji untuk bergabung dengan pemujaan leluhur suku kami, hanya ada 3 ras puncak, dan patriark dari 5 ras puncak lainnya tidak menolak. Tapi mereka tidak punya niat untuk datang. Mendengar ini, alis Wu Xiao tidak bisa menahan sedikit cemberut. Keluarga kekaisaran kabut air akan mengadakan ritual leluhur agung setiap 10 tahun, dan setiap kali ritual leluhur, pasukan di bawah komando mereka akan datang. Ini juga merupakan cara bagi kekuatan-kekuatan itu untuk mengekspresikan kesetiaan mereka. Saat ini, hari pengorbanan leluhur akan tiba, dan hanya 8 ras puncak di bawah keluarga kekaisaran kabut air yang dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan datang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi reputasi keluarga kekaisaran kabut air. 3 ras puncak harus menjadi Yunling, kabut dan hujan. Wu Xiao bergumam dan bertanya. Ya, pegunungan berkabut mengangguk, jalan. Ketika saya muncul, mereka memilih untuk berdiri di belakang saya tanpa ragu sedikit pun. Nenek moyang suku saya, mereka secara alami akan datang untuk berpartisipasi. 5 ras puncak lainnya. Wu Xiao bersandar perlahan di singgasana, dan jari-jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan singgasana. Di matanya, ada gelombang cahaya dingin yang samar. Melihat pergerakan Wu Xiao, mata banyak orang kuat di aula besar sedikit terpana. Mereka telah mengikuti Wu Xiao selama 100 tahun, dan tentu saja mereka tahu bahwa ini adalah tren sebelum kemarahan Wu Xiao. Sampaikan kata-kata saya ke 5 balapan teratas mereka. Setelah 3 hari, jika Anda tidak memberi saya wajah Wu Xiao dan tidak datang ke upacara pemujaan leluhur saya akan mengunjungi satu demi satu. Setelah beberapa saat, jari-jari Wu Xiao tiba-tiba berhenti, dan suara samar tiba-tiba terdengar. Ya, mendengar suara ini, banyak mata yang kuat di aula besar memiliki sentuhan cahaya terang yang berkilauan. Tampaknya Master Sekte mereka tidak kehilangan semangat setelah 30 tahun disiksa. Meskipun kekuatan inti dari gerbang kabut tidak begitu besar hari ini, yang disebut unta yang sekarat dan kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, dasar dari keluarga kekaisaran kabut air masih ada. Dalam keluarga kekaisaran kabut air, misalnya, pasukan tingkat bumi suci ras manusia memiliki setidaknya beberapa ribu. Selama kabut berteriak, pasukan yang kuat dapat dikumpulkan kapan saja. Jika 5 ras puncak itu berani menolak undangan Wu Xiao, saya khawatir yang terakhir juga akan menggunakannya untuk beroperasi dan mengungkap kembali keagungan keluarga kekaisaran kabut air. Di malam hari, di aula samping kota kekaisaran dalam kabut air, lampu bergoyang. Entah kapan, 3 siluet tiba-tiba muncul di dalamnya. Jika ada yang melihatnya, mereka akan menemukan bahwa ketiga siluet tersebut memiliki fluktuasi yang sangat misterius. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas. 3 bisa datang, dan Wu Xiao berterima kasih. Dengan munculnya 3 siluet ini, suara Wu Xiao tiba-tiba terdengar dari aula besar. Telah bertemu Kaisar, ketika saya melihat Wu Xiao, ketiga siluet itu sedikit membungkuk dan memberi hormat. Yah, dari seluruh keluarga kekaisaran, hanya 3 temanmu yang menjadikanku Kaisar. Ketika dia mendengar judul ini, Wu Xiao tertawa getir, dan segera mengulurkan tangan dan memberi isyarat, duduklah. Di bawah arahan Wu Xiao, 3 siluet ini juga mengangguk, duduk di 2 sisi. 3 orang ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara Yunling, Wu Yu dan Wu Kue, dan 3 ras puncak. Tuan, siapa yang tidak tahu bahwa kamu telah diracuni oleh Nihma Clan dan terpaksa bersembunyi selama 30 tahun? Nyatanya, saat kamu menghilang, aku menyadari ada yang tidak beres. Di sebelah kiri, seorang lelaki tua dengan rambut agak putih dan rambut sedikit putih tertawa kecil, dengan sopan menghadap ke jalan Wu Xiao.
Orang ini adalah patriark dari klan kabut dan hujan, Yu Qiushan. Ya, sebenarnya, saya juga memperhatikan bahwa Sui Jinglong salah. Jadi begitu kaisar muncul, saya langsung berkumpul. Di samping Yu Qiushan, ada seorang wanita parubaya yang agak feminin, tapi suaranya sangat lugas. Dia adalah patriark dari Mistletoe. Beberapa hari yang lalu, berkat bantuan 3 orang, Wu Xiao terkekeh dan melengkung ke arah mereka, berkata, faktanya, Yu Qiushan dan Keruo adalah orang-orang dari suatu zaman. Saat itu, hubungan pribadi mereka juga sangat dalam. Oleh karena itu, ketika Wu Xiao muncul, keduanya tidak ragu-ragu dan memilih untuk berdiri di belakang Wu Xiao. Namun, yang membuat Wu Xiao sedikit tidak terduga adalah pada saat itu, ada kekuatan lain yang diekspresikan lebih cepat dari 2 ras puncak mereka, dan itu adalah keluarga Yunling. Imperial, maksudmu bajingan tua itu tidak mengungkapkan posisi mereka? Setelah beberapa kata kesopanan, Keqing bertanya terus terang. Penampilannya sama sekali tidak seperti eufemis. Kata-katanya bahkan lebih langsung daripada kata-kata Wu Xiao dan Yu Qiushan. Setelah kabut samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, itu mengangguk. Untuk 3 orang di depannya, dia tidak ingin menyembunyikannya. Lagi pula, saat ini, 3 pengaruh besar ini tidak diragukan lagi adalah asisten mereka yang paling efektif di bawah kabut air keluarga kekaisaran. Bajingan tua itu, aku khawatir mereka sudah dibahas. Melihat itu, alis hitam pekat mengerutkan kening, dengan dingin mendengus dan berkata, Tiking Sister, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda memiliki cukup banyak lawan di suku Wukwe?